kita mulai saja. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu, Bu. Ya, lengkap ya hari ini. Kita akan lanjut pembelajaran kita. Terakhir kita sampai di soal PT Berkah. Cuma hari ini saya akan review kembali. Jadi kemarin untuk yang uji kom sudah ada diumumkan ya orangnya. Saya kemarin karena itu gelondongan saya terima seperti itu. Saya berusaha cari kelasnya dan seterusnya. Jadi kalau tidak salah ada 10 orang dari kelas ini ya. 10 orang ya, betul ya. Lumayan banyak, sepertiga kelas. Jadi sekalian persiapan untuk itu. Jadi hari ini kita akan review kembali soal jurnal PT Berkah dari dokumen 1 sampai yang terakhir. Di Drive sudah terkumpul tugas kalian yang sudah mengerjakan dari dokumen 1 sampai 27 dan sudah banyak yang benar. Hari ini mudah-mudahan lancar. Kita akan review kembali, ditambah nanti kalau memang sudah selesai dengan jangka waktu cepat, saya akan tambah dengan soal lagi satu. Baik, silakan dibuka dulu soal PT Berkah, kemudian soal penyelesaian PT Berkah di Mayopnya. Ya, sudah ya. Kita lihat langsung soalnya. Kita akan mulai dari dokumen 1. Jadi dokumen 1. Ya, jadi yang jelas di awal kita baca kembali ketentuannya. Ketentuan di awal. Di sini saya nggak bisa ini ya. Saya tidak bisa presentasi di sini. Ya, saya coba. Soal saya tampilkan ya di sini. Terlihat soalnya? Soal PT Berkah terlihat? Tidak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya. Yang Word ya. Kita review kembali dari awal soalnya. Ya, ini. Jadi PT Berkah dia bergerak di bidang usaha jual beli. Jadi ini perusahaan dagang. Kemudian sebagai distributor. Jadi dia pedagang besar. Nah, kita berlanjut ke kebijakan akuntansi. Jadi secara umum yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sistemnya adalah accrual basis. Ingat accrual basis ya, bukan cash basis. Kemudian subperiode akuntansi 12 bulan akan disusun neraca saldo di tiap akhir bulan. Kemudian mata uang adalah rupiah single currency. Kemudian di kebijakan pembelian sudah saya tandai di sini. PPN itu pasti, kemudian beban transport ditanggung perusahaan, kemudian ada termin 5/10, N/50, bukan per 60, kemudian ada denda 1%. Kemudian di pengeluaran kas, jadi ada pengeluaran di atas 500.000 menggunakan cek, berarti akunnya adalah bank nanti. Itu yang penting. Kemudian pengeluaran di bawah 500.000 menggunakan kas kecil dengan sistem fluktuasi. Ya, itu yang penting. Di poin 4, penjualan di sini adalah beban transport ditanggung pembeli, kemudian terminnya berbeda dengan yang tadi 1/10 N/30. Ya, kemudian ada denda 1%. Kemudian di poin 5 ada penerimaan kas. Jadi di sini bahwa setiap penerimaan kas akan ditampung di akun kas belum disetor atau undeposit. Kemudian setiap akhir pekan undeposit fund baru akan disetor ke bank, yaitu Bank BCA. Kemudian di penilaian persediaan, jadi kita menggunakan metode moving average atau rata-rata bergerak.
Kemudian di aktiva tetap, ini penyusutannya menggunakan metode garis lurus dan depresiasi setiap bulan. Bukan per tahun, tapi setiap bulan. Ini langkah-langkah kerja. Account list, tidak perlu lagi kita bahas. Yang perlu saya tekankan di sini adalah di neraca saldo awal. Jadi di neraca saldo awal adalah karena tadi accrual basis sifatnya, maka di neraca saldo awal, jadi accrual basis itu berarti pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran kas. Sehingga di sini ada beban-beban bulan lalu, bulan November, yang belum dibayar di bulan November, sudah diklasifikasikan atau dimasukkan ke akun accrue expense. Ya, jadi segala beban-beban yang belum dibayar. Kemudian PPN income-nya masuk ke klasifikasi 2 atau liability. Ya, sementara kita sesuai dengan standar akuntansi kita, PPN income seharusnya adalah di aset. Itu yang penting ya. Kita akan langsung lanjut ke transaksi di dokumen 1. Karena sudah dikerjakan, siapapun di sini akan saya tunjuk atau dengan kemauan sendiri mau mempresentasikan ya. Silakan untuk dokumen 1 dulu. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya Bu. Sebutkan nama dan nomor absen. Marina Bu, nomor absen 21. Silakan Marina. Dokumen 1. Saya buka presentasi dulu ya. Silakan. Yang lain siap-siap ya. Jadi saat mempresentasikan kalian langsung menjurnal di situ. Walaupun udah jurnal silakan jurnal lagi. Nanti silakan di-delete. Oh gitu Bu ya. Ya. Oke Bu. Saya ingin lihat keterampilan pada saat menjurnal. Sudah? Oke, saya yang stop sharing. Saya sudah. Sudah Bu. Saya sudah stop sharing. Oke, Ya, silakan. sudah muncul Bu. Proses. Sudah. Oke, di dokumen transaksi yang pertama itu merupakan, jadi sebentar Bu. Oke, merupakan voucher kas kecil. Jadi pertama-tama kita itu masuk ke banking. Karena ini termasuk pengeluaran kas kecil. Masuk ke spend money. Pada pilihan pay from account, kita pilih petty cash karena ini merupakan voucher kas kecil. Kemudian di card ini bisa kalian isi supplier tunai ataupun dikosongkan juga boleh. Habis itu untuk tax inklusif ini harus dihilangkan. Untuk nomor cek ini kita isi nomor yang FKK 12-1. FKK 12-1. Untuk tanggal sesuai di voucher kas kecilnya tanggal 2 Desember 2013. Jurnalnya? Desember 2013. Jurnalnya itu kita, karena ini pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan, jadinya beban iklan atau advertising expense. Kita cari advertising expense. Diskon sebesar 800.000. Kalau untuk memo kita isi pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Ini pasti ya. Dan untuk mengecek kita bisa klik control report. Jadi akan seperti ini. Nah, muncul ketika sih. Ibu? Ya. Mohon bantuannya Bu, kok saya nggak muncul petikesnya Bu ya?
Coba lihat di account list. Tipenya sudah benar, detail check. Account list. Buka account listnya dulu. Udah Bu, detail check. Apa mungkin karena saya sudah record Bu ya? Tidak ada masalah karena itu bukan accrue expense. Masalahnya sekarang di mana? Untuk type-nya udah benar Bu. Detail check view. Terus ini Bu, nggak kelihatan ya. Oh, amount-nya, oke. Amount-nya belum diisi guys. Oke. Amount-nya diisi 800.000. Kemudian kita klik Ctrl R. Jadi seperti ini jurnalnya. Jika sudah benar, langsung kita klik record. Kenapa? Selesai. Akunnya adalah beban iklan. Beban iklan, ya. Kenapa tidak iklan dibayar di muka? Karena itu termasuk beban, Bu. Jadi saya makainya beban advertising expense. Iya, kenapa tidak dibayar di muka dia iklannya? Alasannya kenapa? Karena di soal tidak ada itu digunakan untuk beberapa waktu. Ya, itu tidak jelas ya, sehingga kita akan langsung menjurnal ke beban iklan. Ya, itu sudah dokumen 1. Ya Bu, terima kasih. Untuk dokumen 2, siapa yang mau mengerjakan? Silakan, absen, Dharma. Absen 4, Bu. Absen 4, silakan. Itu adalah transaksi? Penjualan kredit. Penjualan kredit, ya, lanjut. Ya, belum kelihatan. Ya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah kelihatan. Ya, udah. Yang pertama masuk ke menu sales, kemudian enter sales, kemudian pilih customer-nya. Karena ini toko Ale, kita pilih toko Ale. Bentar dulu, sekian cukup. Di pojok kanan atas, kamu pilih apa? Yang mana, Bu? Pojok kanan atas. Ada invoice, ada order, ada kuota. Oh, pojok kiri, invoice. maaf. Invoice, Bu. Kenapa invoice? Karena udah langsung di jurnal. Karena dokumennya sudah berupa faktur. Faktur. Ya, bukan order. Kalau nanti di dokumennya judulnya adalah order, maka kita pilih order di pojok kiri atas itu. Ya, silakan lanjut. Ya, lanjut. Toko Alex. Ya, toko Alex. Kemudian betul. Isi fakturnya, nomor fakturnya. Nomor fakturnya. Tanggal terjadi transaksi 2 Desember. Ya. Kemudian isi pada kolom ship dan back order. Ya. Yang pertama untuk item nomor AU606. Ya. Jumlahnya 20. Ya. Harganya 800.000. 800.000. Yang kedua, jumlahnya 15. Aukson. 15. Harganya 900.000. Kemudian karena isi pendapatan angkut kita isi 35.000. Di kolom? Di kolom freight. Kolom freight. Untuk pajaknya NT karena tidak dikenakan pajak. Ya. Kalau yang persediaan PPN karena dikenakan pajak, kemudian kalau menu teks inklusif tidak dicentang. Kemudian untuk mengeceknya bisa Ctrl R. Ya, Ctrl R. Kelebihan kayaknya angkanya. Oh ya, ini 9 juta. Yang kedua, Bu. Oke.
Saya nggak terlalu jelas di sini nolnya karena kecil presentasinya. Oh, Apa masalahmu? Di atas kayaknya di price paling atas. ini masih kurang, Bu. Udah. Ya. Berarti angkanya di total amount 32.485.000. Ya, sudah. Langsung record. Record. Ya, itu adalah dokumen 2 transaksi penjualan kredit. Silakan. Kita lanjut lagi di dokumen 3. Voucher kas kecil kembali. 3 nggak ada, 4 langsung. Voucher kas kecil, 5 juga. Siapa? Selanjutnya. Ini masih gampang-gampang di depannya. Ayo. Saya, Bu. Siapa? Kenia. Kenia. Silakan dokumen 4. Dokumen 4 adalah voucher kas kecil, yaitu pembelian perlengkapan toko. Silakan Kenia. Kenia absen berapa ya Kenia? Absen 32. Silakan. Sharing. Belum kelihatan di sini. Ada masalah Kenia di situ? Oke, sudah. Ya, sudah. Silakan. Silakan. Untuk dokumen 4. Silakan jelas. Sudah, Bu? Sudah, jelas. Untuk dokumen 4 itu voucher kas kecil, jadi kita pilih banking, terus spend money, kemudian kita pilih petty cash karena dia voucher kas kecil, terus kita masukin nomor ceknya, Nomor ceknya. kemudian tanggalnya 4 Desember, kemudian amount-nya sebesar 500.000. Ya. Dan memonya kita isi pembelian perlengkapan toko. Ya. Jadi jurnalnya. Di jurnalnya kita pakai supplies karena dia pembelian perlengkapan toko. Kemudian kita Ctrl R. Ya, Sudah, Bu, di debit ya. Sudah. Supplies sebesar 500.000, kemudian di kredit petty cash sebesar 500.000. Sudah. Kemudian record. Lanjut lagi satu, dokumen 5. Saya, Bu? Ya, lanjut. Masih kemudian voucher dokumen kas. 5. Ya. Ya. Kita pakai petty cash karena dia 350.000 di bawah 500. Kemudian kita masukin nomor ceknya. Tanggalnya 5 Desember. Kemudian amount-nya besar 350.000. Memonya kita isi tagihan rekening telepon bulan November. Kemudian akunnya kita pakai accrued expense karena ini tagihan rekening telepon bulan November kemudian dibayarkan pada bulan Desember. Kemudian Ctrl R. Petty cash sebesar accrued expense di debit. Ya. Besar 350.000, kemudian petty cash 350.000. Ya.
Oke, Sudah, Bu. sudah ya, dokumen 4 dan Ya, Bu. dokumen 5. Kemudian dokumen 6, siapa mau mempresentasikan? Dokumen 6, penerimaan kas. Silakan. Ayo. Atau ditunjuk? Ayo, ayo. Saya tunjuk ya. Oke, dari absen 1, silakan. Siapa? Absen 1. Absen 1. Desa Made Indra Mahaswari. Sekalian saya tahu wajahnya nih sekarang. Yang mana nih? Tidak ada? Ketua kelas nggak hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Mana ya? Saya, Bu. Ya. Silakan. Sharing. Bisa? Ayo. Bisa sharingnya di situ? Bisa? 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 Jangan ditutup, jangan di-minimize ya mayopnya. Bisa? Silakan bicara, di mana masalahnya? Ayo. Hidupkan mikrofonnya. Silakan. Jangan di-minimize. Jangan ditutup mayopnya. Coba teman yang tadi sudah presentasi bisa dibantu temannya langkah-langkahnya coba. Siapa, Marina mungkin? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Ya. Coba Ya, tekniknya presentasi. kalau dari sisi siswa bagaimana tekniknya dari situ? Untuk mempresentasikan layarnya, Bu. Ya, ya. Ya. Jadi kalau misalnya di laptop itu kita lihat di pojok kanan bawah itu ada presentasikan sekarang. Ya, Itu sudah. kita klik, pilih jendela. Habis itu kita pilih yang mana kita mau presentasiin. Sudah. Mayop atau gini. Ya. Share. Tapi jangan di-minimize mayopnya. Ya, Iya. sudah. Seperti itu. Lanjut saya giniin, Bu. Tidak, kamu sudah. Saya ingin Oke, Bu. semuanya bisa ini. Oke. Ya, absen 1 Desa Made Indra. Ya, bisa? Bisa? Lihat di pojok kiri bawah. Pojok kanan bawah, Ibu. Pojok kanan bawah ada tanda panah itu.
presentasikan sekarang. Bisa? Udah dibuka toh mayopnya? Halo, silakan bicara. Bisa? Ya sudah Bu. Ya. Oke. Ya. Oke. Apa tadi? Jendela. Ya, pilih jendela. Mayopnya kan udah kelihatan ya di situ. Ya. Atau kalau mapel lain kalian disuruh presentasi, bagaimana caranya? Sudah? Bisa? Apalagi masalahnya, silakan bicara. Pastiin kebuka mayopnya dulu, DCR. Jangan di-minimize, mayopnya tuh jangan di-minimize. Ini kenapa nih ada yang tukaran duduk nih? Maaf Bu, soalnya sinyalnya jelek Bu, putus-putus. Hari dia tukaran duduk karena macet dia Bu, nge-lag dia Viconnya, jadi sementara kalau harinya mau jawab biar lancar. Kelihatan di sini soalnya. Oke, Desa nggak bisa berarti ya? Belum bisa? Belum bisa? Iya Bu, sinyalnya putus-putus Bu. Nggak bisa, oke. Kita lanjut dulu. Absen 2, silakan. Gusti Agung Ayu, Kak Demi, Rahadnya nih. Ya, yang mana ya? Yang mana? Ya, yang nomor 1 nih, coba kontak dong. Oh, faktur. Ya, silakan. Silakan langsung presentasikan. Jangan. Di matian Bisa. Oke. Ya, sudah. Sudah, silakan dipresentasikan. Buka mikrofonnya. Iya. Sudah. Dokumen 6 masuk di sales. Ya, akan masuk. Receive payment. Ya. Ya. Ayo, sales receive payment. Ya, terus. Ya, lanjut. Silakan. Udah masuk kok presentasinya, sudah. Silakan, apa yang diisi dulu? Deposit to account tuh ganti sama cash in bank. Customer. Tokodita. Customer. Tokodita. Ya, betul. Terus? Ya.
Terus? Apa lagi? Ayo lanjut. Kamu udah pegang soal kan? Iya, Bu. Ya. Ayo, apa lagi? Ayo cepat. Menurutnya Amount receipt. mana dokumen Ya, gimana amount receipt-nya? resipnya 16. Mm-mm. Oke, sudah. Amount receipt sudah. Terus? ID-nya ganti. ID yang mana? Oh ya, yang itu. Terus? BKM. Ya, sudah. Terus? Pakai 5 Desember. Ya. Oke. Yang ini yang dibayar adalah yang saldo awal ya. Saldo awal. Nah, di sini yang muncul karena sudah menjurnal adalah bukan yang saldo awal nih yang muncul. Ya kan? Ya. Berarti kamu pakai file yang ini. File-file yang sudah terisi ini. Ya. Bukan file-file yang Iya, Bu. sebelum menjurnal. Bukan. Bukan. Oh gitu. Ya, pantas angkanya berbeda. Jadi teman-teman, jadi piutang awal di sini adalah 16.500.000 ya per 30 November. Jadi ini jangan direcord karena ini bukan transaksi yang dimaksud, bukan utang yang harus kita piutang yang harus kita terima ini. Ya, jadi jelas. Jadi di awal ada, sebentar dulu, saya mau tanya dengan yang lain, penerimaan kas semuanya kemana ya? Ke undeposit apa ke cash in bank? Undeposit, Bu. Undeposit, Bu. Undeposit. Jadi bukan cash in bank. Ya. Jadi deposit to account-nya adalah menggunakan akun undeposit fund. Itu sudah kita buat di linknya. Makanya di awal pada saat kita klik receive payment, kemudian di sana akunnya akan muncul deposit to account, muncul otomatis undeposit fund karena sudah kita link setting seperti itu di awal, yaitu di link sales dan link banking. Itu ya. Jadi tidak perlu diganti lagi. Itu perhatian untuk seluruhnya. Jadi ketentuan di depan di soal tolong diperhatikan. Jangan main mengganti di sana, walaupun di bukti penerimaan itu ada tanggal C, ada nomor C. Tetapi permintaan soal adalah semua penerimaan masuk ke akun undeposit fund. Nah, itu ya bagi yang lain yang masih salah. Jadi untung kita tahu kesalahannya sekarang sehingga nanti di belakang mungkin benar laporan keuangan secara keseluruhan benar, tetapi nilai per akun yang akan salah, yaitu akun undeposit fund dan akun cash in bank. Itu yang akan salahnya di situ, di neraca. Lanjut ya. Sudah dokumen 6. Kita lanjut, silakan stop sharing. Dah. Kita lanjut ke dokumen 7 sekarang. Siapa mau mengerjakan dokumen 7? Saya, Bu. Hari, ya, silakan. Ya. Hari, dokumen 7. Pakai ini ya, kalau bisa. Pakai file yang belum isi. Supaya nggak salah nanti filenya. File yang udah isi ditumpuk lagi kan salah nanti. Ulang gini buatnya, Bu. Ah, Ini bukan. udah file yang udah isi nih, Bu.
Udah isi sampai selesai, sampai dokumen 27? Udah, Bu. Sudah, kalau ditumpuk ini bisa? Nggak salah, kan salah jadinya. Apa delete lagi nanti? Delete aja, Bu. Ya, silakan. Dokumen nomor 7, transaksi pembelian kredit, Bu. Pembelian Dimasukin kredit. ke Iya, purchase, enter purchase. purchase, enter purchase. Kemudian Kita masukin suppliernya suppliernya PT Nusa Sada. Persada. Kemudian layoutnya. Layoutnya Ya, item. dirubah menjadi item. Ya, sudah. Lanjut. Text inclusive or text exclusive? Eksklusif. Nomor buktinya NP 2/12. Ya. Tanggalnya Tanggalnya. 5 Desember. Oke. Terus? Receive-nya 18 November 10. Subtotalnya 15 juta, PPN 1.500, tidak ada jasa pengiriman, totalnya 16.500 karena kredit, pay today-nya tidak diisi, Bu. Ya. Control R, jurnalnya gini, Bu. Ya. Debit apa, kredit apa tuh? Di debat merchandise inventory 9 juta sama 6 juta, totalnya 15 juta, pakai income-nya 1.500.000. Utangnya 15 juta sama 1.500.000, jadinya 16.500.000. Nggak ada record, Bu, ya, biar nggak salah. Ya, sekarang lanjut nih Hari, lanjut. Dokumen 8 dan 9. 8 dan 9. Apa itu? Coba. Dokumen 8 sama 9 itu retur pembelian, Bu. Retur pembelian, ya. Terus Terus ini ke enter purchase, nama supplier, tanggalnya ganti 5 Desember. Terus di receive ini